Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arvin Julistia dari kelas 12 Bahasa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Di sini saya akan menyampaikan mengenai materi ikhlas. Ikhlas adalah perkara penting bagi setiap muslim. Mengapa? Karena dengan ikhlas sajalah ibadah yang kita lakukan akan mendapatkan pahala. Dan kebalikannya, jika tidak, maka akan mendapatkan dosa. Seperti yang kita ketahui bahwa ikhlas adalah beribadah dengan niat hanya mengharap pahala dari Allah. Dan sebaliknya, jika kita beribadah dengan mengharap selain Allah, semisal dengan mendapatkan pujian dari manusia, maka ini dinamakan riya. Dan riya termasuk ke dalam dosa. Otomatis ibadah yang kita lakukan tidak akan diterima oleh Allah, bahkan mendapatkan dosa riya. Lihat, hanya dengan salah niat, perbuatan ibadah yang seharusnya mendatangkan pahala malah mendatangkan dosa. Seorang ulama bernama Ibnu Mubarak berkata, betapa banyak perbuatan kecil bernilai besar karena bagusnya niat, dan betapa banyak ibadah yang besar menjadi rusak karena rusaknya niat. Maksudnya, amalan yang ringan seperti menyingkirkan kayu atau paku di jalan dan didasari niat ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, maka amalan ringan ini akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisinya. Dan amalan yang besar seperti ibadah haji, tapi dengan niat agar dipanggil Pak Haji atau Bu Haji, maka amalan tersebut rusak dan tidak mendapatkan pahala di sisinya. Apakah ikhlas sesuatu yang mudah? Mungkin kita sering mendengar saya ikhlas kok menolong kamu, atau saya ikhlas memberi uang ini untukmu, dan kalimat lainnya. Dari kalimat tersebut, ikhlas seperti hal yang mudah. Apakah benar demikian? Simak perkataan Imam Ahmad yang merupakan imam mazhab dan hafal ribuan hadis. Ketika ditanya, apakah semua yang engkau lakukan selama ini ikhlas karena Allah? Jawab beliau, perkara ikhlas adalah perkara yang berat dan sulit. Adapun saya harus berusaha sekuat tenaga agar apa yang saya lakukan ikhlas. Lihat bagaimana seorang alim ulama masih mengatakan ikhlas adalah perkara yang sulit dan tidak mengklaim bahwa dirinya ikhlas. Sungguh ini berbanding terbalik dengan kita yang mudah mengklaim ikhlas. Cara menggapai keikhlasan perkara sulit bukan berarti tidak bisa dilakukan. Lalu bagaimana kiat-kiat untuk mendatangkan keikhlasan kepada kita? Berikut ada beberapa amalan agar kita bisa ikhlas. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Berdoa adalah senjata seorang muslim, maka gunakan senjata ini dengan maksimal, karena pada hakikatnya kita bisa terlihat ikhlas dan tidaknya itu adalah karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Berdoalah dengan doa agar kita diberikan keikhlasan seperti doa berikut. Wahai Rob yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan yang kedua, jauhi ketenaran dan rasa ingin dipuji. Inilah penyakit manusia, dan keinginan ingin dipuji adalah suatu hal yang telah melekat pada setiap insan. Tetapi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi agar perasaan ini tidak mengantarkan kita ke dalam dosa. Seperti dalam hal ibadah, sangat terlarang kita meniatkan ibadah agar mendapatkan pujian dari manusia. Maka sekuat tenaga hilangkan perasaan tersebut ketika beribadah. Yang ketiga, sembunyikan amal. Inilah cara jitu agar bisa ikhlas. Karena dengan menyembunyikan amalan, maka tertutup celah kita untuk mengharapkan pujian orang. Dan inilah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Sekuat tenaga kita menyembunyikan amalan sunnah kita. Ingat, hanya amalan sunnah saja. Berbeda jika amalan itu adalah amalan wajib yang disyariatkan untuk dilakukan di tempat umum seperti sholat wajib di masjid, sholat Jumat, sholat Idul Fitri, dan sholat Idul Adha. Kisah menyembunyikan amal, mari kita simak bagaimana kisah Ali bin Husain yang merupakan cucu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu dalam menyembunyikan amalan sedekah yang dilakukannya. Setiap malam beliau menaruh sekarung gandum di depan rumah orang yang tidak mampu dengan niat sedekah ikhlas karena Allah. Kejadian ini tidak diketahui oleh semua penduduk setempat dan berlangsung untuk beberapa waktu yang lama sampai akhirnya beliau wafat. Setelah beliau wafat, maka tidak ada lagi kiriman gandum di depan rumah orang miskin, dan ketika beliau dimandikan ditemukan ada tanda hitam bekas tumpuan benda berat di pundaknya. Maka tahulah penduduk setempat bahwa yang selama ini menaruh gandum di depan rumah orang miskin adalah Ali bin Husain.
Lihat bagaimana usaha para ulama dan orang salih terdahulu dalam menyembunyikan amalan. Niat mereka adalah agar amalan yang dilakukan tersebut bisa ikhlas lillahi ta'ala. Segala bentuk perhatian para hadirin sekalian dalam mendengar sambutan saya merupakan sebuah penghargaan dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.